Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya untuk saudara Zulfikar nih? Alhamdulillah sehat sehat sehat. Alhamdulillah. Nopal gimana Nopal sehat? Kalau dari saya sih sehat-sehat saja. Mungkin langsung ke Alhamdulillah. tema yang akan saya bicarakan ya mengenai teater, seni teater. Yang dari mana itu adalah hobi dari saudara Zulfikar sendiri nih. Sebelumnya saya ingin tahu sih apa sih seni teater itu menurut Zulfikar sendiri gimana? Ah, teater ya. Ya. Teater itu kalau kalau dari bahasa Yunaninya kan teatron, artinya gedung pertunjukan. Nah, tapi kalau secara pengertian luasnya, teater itu induknya seni gitu. Jadi dalam teater ini ada macam-macam seni kayak musik, tari, ada dramanya, ada kayak penulisan naskahnya, dan lain-lain. Nah, biasanya dalam teater itu kayak kita memetaskan suatu drama itu yang dituliskan di atas panggung gitu, mainnya gitu, memerankan peran apa gitu. Jadi nanti ada musiknya, ada tarinya juga di teater itu. Gitu sih, kalau Oh, secara singkat. baik-baik. Berarti teater itu memang kayak suatu pertunjukan yang lebih dari satu orang dan bahkan itu rame banget ya. Ya, bisa dibilang begitu sih teater. Soalnya kan teater itu ada banyak macamnya juga sih. Kayak kalau yang ramean itu namanya teater kolosal atau ensemble. Itu pemerannya lebih dari satu. Ada yang juga yang apa, pentasnya cuma satu orang doang. Dan itu disebutnya bukan teater ensemble atau kolosal, tapi teater monolog. Nah, kalau teater monolog ini dia satu orang gitu yang mainnya. Jadi meranin apa karakter, cuma satu orang tapi gitu sih. Baik-baik-baik. Jadi banyak banget ya jenis-jenis teater itu. Mungkin Ya, eh, ke pertanyaan selanjutnya nih. Aspek apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pementasan teater menurut saudara Zulfikar? kalau yang harus diperhatikan itu ada, pertama itu olah tubuh, itu paling penting sih, olah tubuh. Kayak kita melakukan perenggangan supaya pada badan kita nggak sakit, karena kalau kita kalau tubuh pasti kita bakalan rileks gitu badannya kalau di atas panggung, jadi nggak kaku-kaku amat gitu. Makanya butuh olah tubuh. Terus ada juga namanya olah suara, itu kita sering latihan suara gitu kayak a i u e o di vokalnya itu, supaya cara pelafalan kita di atas panggung itu lancar gitu, nggak belibet. Terus ada juga olah imajinasi atau olah pikiran. Jadi di sini kita dituntut untuk berpikir gitu, gimana cara kita membawakan naskah teater, terus kita berimajinasi kita ini jadi apa gitu. Terus ada yang terakhir, ada olah rasa, itu emosi. Kita ngatur apa ya, perasaan kita itu terhadap naskah itu gimana, kita meranin tokoh ini gimana sih jadi dia gitu, kayak emosinya dimainin gitu sih, aspek pentingnya kalau dalam teater. Cukup banyak sekali ya dan cukup menurut saya itu aspek-aspek yang paling penting untuk memulai sebuah seni teater, entah itu seni teater dalam bentuk yang kecil, sedang ataupun yang besar. Em, dan mungkin pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan nih, yang apa ya? Bagian-bagian dalam pementasan teater itu yang bagian yang seperti apa dan bagaimana? Bagian-bagiannya itu maksudnya gimana tuh? Kayak bagian dalam pementasan teater mungkin kayak kayak apa tempat-tempat kayak kamu jadi ini gitu, kayak posisi Oh, gitu. Nah, ya. oh.
job desk-nya lah ya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau di teater itu ada beberapa bagian posisi tadi tuh kayak aktor. Pasti dalam pementasan ada aktor dong, ada yang mentas. Nah, aktor ini ya bertugas untuk ya acting gitu, memerankan suatu karakter yang ada di dalam naskah teater. Terus ada lagi namanya sutradara. Sutradara ini dia yang mengatur gitu, bukan cuma ngatur si aktor untuk acting gitu, tapi ngatur segala bagian yang lain kayak misalkan penata artistik yang ngatur-ngatur tempat panggung gitu, kayak misalkan kalau settingnya itu rumah nih, jadi ikut ngatur juga nih gimana sih posisi rumah yang benar itu, jadi dibikin propertinya. Nah, terus ada juga tim properti atau tim artistik, dia yang ngurusin soal artistiknya, kayak misalkan bikin rumah, kalau misalkan itu settingnya rumah gitu. Terus ada lagi penata kostum baju, nah itu beda lagi, ada timnya sendiri, jadi dia yang kayak nyari gitu atau mempersiapkan kostum-kostum untuk si aktor. Ada lagi penata cahaya atau lampu. Sering kan ngeliat kalau misalkan teater gitu, ada lampu hijau, misal biru, merah, nah itu ada yang ngaturnya juga. Terus ada lagi namanya penata musik. Nah, musik ini penting juga, karena kalau nggak ada musik, pertunjukan teater juga agak membosankan gitu. Ya, boring gitu ya. Karena adanya musik kayak ditambahin gitu loh, kayak ngebawa Feel-nya dalam menonton teater tersebut. ya, feel-nya biar dapat gitu. Makanya musik juga bagian paling penting. Nah, kan tadi di awal kan saya bilang di teater ini induknya seni. Jadi ada apa aja di teater ini? Ada yang tadi musik, ada properti kayak artistik gitu, kesenian, seni rupa, ada tari gitu. Tari kan gerak-gerakan aktornya, pokoknya lengkap lah di teater tuh. Nah, kan ini kan Saudara Zulfikar ini kan sudah banyak melakukan pementasan seni teater di manapun itu. Nah, kira-kira budget yang dikeluarkan oleh Saudara Zulfikar ini berapa sampai berapa tuh? Ngomong budget ya. Kalau Ya, budget budget. sih, itu budget keseluruhannya ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dengan detailnya, mungkin dari ini berapa, 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 atau gimana? Kalau biasanya sih dari saya untuk budget itu sebenarnya bukan saya ya, itu ada timnya gitu, ada tim manajemen, tadi lupa nyebut juga, ada tim manajemennya. Jadi dia yang ngatur keuangan. Biasanya sih kami tuh kalau pentas teater itu justru tidak mengeluarkan uang. Kayak kayak misalkan mau nyari artistik, pasti kalau beli barang-barang ada kan ya, harus ada duitnya. Tapi kalau kami tuh nyari sendiri tuh kayak kayu-kayunya. Terus ada paling untuk konsumsi gitu, untuk makan. Biasanya sokongan sih kayak 10.000 atau 15.000 beli nasi Padang. Itu ramean biasanya. Kalau untuk seluruhnya sih biasanya kami kalau secara garis besar sih bisa dibilang tidak mengeluarkan uang sih, malah kami sendiri yang dapat uang gitu dari kayak Manajemen itu misalkan ya? diundang dari Oh iya. uh, kayak tempat budaya gitu diundang, Hmm. justru kami yang dibayar gitu, atau ikut lomba juga paling bayarnya kayak biaya pendaftaran gitu. Jadi Itu aja kurang sih yang dibayar. lebihnya untuk tim dari Saudara Zulfikar ini memang budgetnya itu tidak terlalu dikeluarkan banyak dari personal-personal yang dipentaskan itu. Ya tidak sih, cuma seadanya aja lah. Ya. Nah, mungkin ini penilaian nih, kan sudah banyak pementasan seni yang dilakukan oleh Saudara Zulfikar. Nah, untuk pementasan seni teater di Lampung ini sendiri itu nilainya dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai 10 untuk Saudara Zulfikar sendiri. Teater di Lampung ya, Iya, sebenarnya nggak berani sih kalau soal nilai. Intinya kalau di Lampung ini justru sekarang ini jadi kiblatnya teater di Indonesia. Ada teater satu namanya, itu salah satu kiblat kayak misalkan paling besarnya gitu sekarang yang masih aktif.
karena teater-teater di Indonesia itu mulai redup karena kan udah jarang gitu orang yang mau ikut teater. Jadi teater saat ini masih bertahan. Terus ada juga teater Kober. Itu uh, dibikin sama alumni-alumni UKMBS Unila. Nah, dua teater inilah yang lumayan booming gitu di Lampung. Dan untuk teater-teater lainnya juga, menurut saya di Lampung ini persaingannya sangat ketat sih. Kalau misalkan ada kompetisi gitu. Dan pasti saling apa ya jual kalau misalkan Jual beli mahal ya istilahnya ya. untuk Dari skill-skill yang ya, sudah dilakukan, latihkan dalam beberapa hari, minggu, bahkan bulan sebelum hari itu dilaksanakan. ya bener banget kayak memang bener-bener persaingannya luar biasa gitu karena ya latihannya memang bener-bener dari Ketat satu gitu ya. kiblat yang sama. Ya karena sama juga dari teater satu sama teater Kober uh, panutannya gitu. Makanya bisa dibilang sih menurut saya kalau dari segelintir komunitas teater yang ada di Lampung uh, mau bilang 10 tapi itu kayaknya sempurna banget. Ya intinya 10 sih kayaknya. Soalnya ya adanya itu aja gitu kalau di Lampung untuk teaternya. Ya baik. Udah hebat banget tuh di Lampung. Ya memang memang juga kalau soal penilaian itu juga kayak kurang berani ya karena kan ya benar yang dikatakan oleh saudara Zulfika sendiri kayak ya kalau memang aktif kadang aktif gitu. Tapi kebanyakan juga kan kayak Ya, redupnya gitu, butuh kayak pendorongan untuk melakukan seni teater tersebut gitu. Dan itu pun juga kayak melakukan pengajakan dari orang ke orang gitu kayak ayo ikut gitu kan. nah ya susah banget untuk teater itu. Dan biasanya personilnya dikit sih kalau teater. Oh, baik, baik. Pertanyaan terakhir. Wih, oke Ini oke. saudara Zulfika sendiri nih suka seni teater dari kapan? Kalau dari suka sih, kalau dari suka itu waktu SMA sih, waktu kan biasanya kalau di anak-anak baru nih, itu pasti di MOS kan ya, MPLS kalau Hmm, dulu benar. MOS. Nah biasanya di hari terakhir itu kayak ada pertunjukan masing-masing eskul gitu loh, Oh, kayak oh eskul iya. pramuka, wasita, teater juga. Jadi disitulah mulai tertarik gitu sama teater. Kok kayak gini sih teater tuh bikin penasaran gitu, makanya masuk ke teater, daftar, akhirnya lambat laun kayak ngerasa saya Cocok gitu kayak cocok kayak ini cocok hobi saya gitu ya. ya, ya cocok banget gitu. Karena sebelumnya di SMP SD gitu kayak cuma sekedar dikenalkan ada mata pelajaran gitu loh kayak seni budaya ada tentang teater. Jadi sekedar teater itu kayak teori doang gitu. Jadi sambil mikir gitu di SMA, wah kayaknya keren ini kalau misalkan ada prakteknya gitu teater. Akhirnya ya ada gitu ekskul teater dari SMA sih kalau mulai suka bangetnya itu. Akhirnya ya sampai sekarang sih Karena pada teater. dasarnya juga kalau melakukan kayak apa teori-teori gitu kan kayak boring gitu kan ya kayak prakteknya kapan sih? Prakteknya kapan sih? Makanya dibentuk dari eskul tersebut gitu Ya, ya. Ya. Oke, baiklah. Mungkin segitu saja yang akan saya tanyakan kepada saudara Zulfikar gitu. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Ya, mungkin langsung saja terima saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zulfikar atas jawaban dari topik seni teater pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.